Alhamdulillah kita sudah sampai di Kedutaan Indonesia, di Embassy of Indonesia, Washington DC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pemirsa Par TV, jumpa lagi bersama saya Windu Mandela di acara Podcastan Hayu A Podcast. Podcast kita kali ini berada di Universitas 11 April Sumedang dan saya sedang bersama Profesor Dr. Haji Arifin SHMPD. Yes. Assalamualaikum Pak, sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampes. Alhamdulillah tiasa tepang Pak di Nararaga Podcastan seperti itu. Nah kemarin Pak, ramai di media sosial Unsap ini go to USA Pak. Nah itu dalam rangka apa sih Pak? Ya. Mungkin bisa dijelaskan ya. Pak. Kebetulan Pak Windu, kita itu kalau GB itu ada grup paguyuban ya dari Kopertis wilayah 4 ataupun dari L2 Dikti 4 Jabar dan Banten. Kita kurang lebih ada 50 guru besar yang berangkat ke sana, yaitu intinya kunjungan kerja, Pak. Kunjungan kerja, tapi ada eduvisit lah, di antara itu ada eduvisit ke negara Paman Sam, yaitu kurang lebih ke 5 universitas yang ada di sana, baik universitas bereputasi, dan ini semuanya adalah para GB untuk mengeksplorasi karakteristik ataupun potensi-potensi yang ada di negara Paman Sam, itu diantaranya itu. Itu ada universitas apa saja Pak? Di antaranya ada Harvard University. Ya, itu yang terkenal kita memang sebagaimana sudah dipahami oleh masyarakat, itu yaitu ada satu Harvard University yang kita kunjungi, kemudian juga ada Hofstra University, kemudian juga itu masih ada di daerah New York, kemudian juga ada Montreal College, kemudian juga ada Columbia University, ada Neumann University, kemudian juga ada satu lagi extensionnya, itu semacam extension. Jadi kurang lebih ada 5 university termasuk yaitu Harvard University. Termasuk Harvard itu Pak ya? Yeah. Kalau boleh tahu Pak, dibagikan kepada pemirsa di rumah Pak, isi dari kunjungan ke universitas di Paman Sam ini apa sih Pak? Apakah kerjasamanya seperti apa gitu Pak? Penelitian atau lain sebagainya Pak? Sebetulnya sih kita banyak sekali, khususnya di dalam Tridharma Perguruan Tinggi itu ya, juga membenchmark bagaimana negara maju mengelola universitas. Memang sudah qualified ya, dan memang standarisasi internasional gitu ya. Dan yang patut dicontoh adalah ada prestasi-prestasi, bukan hanya prestasi prestasi yang mendunia itu, termasuk ada output atau lebih menekankan juga kepada lulusan-lulusannya. Semacam contoh di Harvard itu ada lulusan pencipta, itu lahir dari universitasnya, dari asrama Universitas Harvard, contoh pencipta Facebook. Kemudian juga ada Bill Gates itu. Bill Gates itu adalah Microsoft, pencipta Microsoft. Itu diantaranya Pak Windu itu ya. Dan dicek ternyata di Columbia University termasuk Presiden Barack Obama, dan ada yang dari Indonesia juga, ini dari Harvard University, diantaranya para menteri yang duduk, termasuk Mas Menteri Nadiem Makarim, kemudian juga Sandiaga Uno, kemudian juga itu ada Erick Thohir. Nah itu jebolan-jebolan memang di sana gitu ya, jadi yang prestisius lah perguruan tingginya itu. Nah ini menjadi inspirasi bagi kita, bahwa ada tata kelola ternyata lebih menekankan kepada outcome-nya begitu ya, jadi lulusannya. Ternyata yang membawa harum itu adalah lulusan-lulusannya yang tidak kepalang tanggung, termasuk ada peraih Nobel di antaranya. Selain menduduki jabatan-jabatan penting di dunia ini, itu selain penemuan tadi Pak ya. Penemuan tadi betul, termasuk temuan tentang nuklir juga itu di Universitas Columbia itu. Nuklir yang pertama, radiasi nuklir itu ada juga di sana itu. Sehingga ini menjadi inspirasi bagi kita. Jadi kalau mau mengelola perguruan tinggi jangan kepalang tanggung lah gitu ya. Kita juga membenchmark artinya itu. Itu diantar Pak Windu. Jadi
Sungguh sangat menarik lah itu diantaranya itu. Nah, maaf, saya potong nih Pak. Ya. Nah, tadi kan disebutkan iklim di sana begitu bagusnya loh Pak di kampusnya. Ya. Nah, mungkin apa Pak yang bisa kita serap Pak, yang bisa Unsap serap, Ya. yang diterapkan ketika kunjungan ke Pamansam Pak? Ya, itu diantaranya ada hal-hal yang menarik. Berarti yang pertama kita harus menekankan kepada lulusan. Yang terbaik contoh di Hofstra University, itu hampir 97 lulusannya diserap di lapangan. Jadi ini jadi bahan masukan bagaimana kita mengolah menu kurikulum kita, masukan pembelajaran kita, sehingga Pak Windu itu menjadi daya tarik. Jadi bagaimana kita bukan tanggung jawab menerima mahasiswa itu bukan hanya sekedar menerima, tapi bagaimana menyiapkan, bagaimana kita memberikan bekal untuk para lulusan nanti itu yang memang benar-benar harus diserap di lapangan itu. Itu yang harusnya. Jadi ada link and match, ini yang salah satu menjadi daya tariknya. Yang kedua, ternyata kita juga ada MOU, itu salah satunya dengan Monroe College, Monroe University. Dan alhamdulillah ditandatangani, diantaranya baik pertukaran SDM, contoh untuk pemateri secara online, kita bisa tentukan itu. Termasuk juga dari sisi kebudayaan bisa kerjasama, ada studi lanjut. Juga ada artinya short cost yang bisa untuk ditukar. Walaupun memang dari sisi pembiayaan karena memang nilainya kurs dolar tentu agak tinggi, tetapi ada juga yang disediakan melalui beasiswa. Kalau kreatif kita ya, selain LPDP di tanah air, juga hampir tiap perguruan tinggi yang ada di Amerika itu menyediakan beasiswa. Tapi bagi siswa-siswa yang mahasiswa yang benar-benar memang qualified lah, artinya cerdas, berprestasi artinya itu baru boleh dikategorikan untuk menyerap gitu ya, atau mendapatkan beasiswa, itu diantaranya. Oke, sangat menarik Pak ya. Nah, sekarang kita balik ke dalam negeri Pak. Ya. Di Unsap sendiri nih Pak. Ya. Nah, di Unsap sendiri Pak, kebetulan kan Unsap sudah berapa tahun nih Pak? Baru-baru berapa tahun Pak? Ya. Unsap sendiri. Ya, sebenarnya sih kalau nama Unsap, sebenarnya kita baru berdiri universitas itu 2 tahun yang lalu. Baru 2 tahun yang lalu. Tepatnya tahun 2021 bulan Juli itu ya. Tapi kalau namanya kan seperti kita maklumi itu sudah dikenang hampir 40 tahun yang lalu. Jadi siarnya nama Unsap itu sudah terkenal itu. Nah, harusnya memang kita akan mereplikasi, mengevaluasi kembali. Kalau umur perpanjangan dari semangat berdiri hampir 40 tahun, itu mudah-mudahan ada produk yang bisa untuk dilesatkan artinya. Salah satunya dari hasil studi banding atau kunjungan kerja ini salah satunya. Betul. Memang si universitas di Amerika itu rata-rata sudah senior. Sudah senior. Contoh Harvard itu adalah universitas swasta pertama di Amerika itu. Jadi dia tahun 1636, bayangkan kita baru datang penjajah itu sudah berdiri itu ya. Diantara oleh John Harvard itu. Betul. Oh, namanya John Harvard. John Harvard itu pendirinya itu ya. Dia lulusan Cambridge. Dan memberikan inspirasi di Amerika, pendidikan di Amerika itu salah satunya itu. Nah, ini di Unsap juga mudah-mudahan kalau kembali ya kita harus punya memang benchmark, cita-cita ke arah sana. Bagaimana membawa universitas itu harus lebih baik, jangan kepalang tanggung. Dan ini saya kira perlu sinergitas baik dengan pemilik universitas. Dalam kurung di sini ada kansil ataupun yayasan, kemudian juga tata pengelola universitas dan seluruh komponen. Dan ditambah jelas ini harus ada memang pentahelik kita itu, kerjasama baik dengan pemerintah, masyarakat, juga sponsorship. Jadi tidak bisa untuk berdiri sendiri. Kecuali kalau tadi dukungan kita lebih luas. Betul. Karena tidak main-main memang di negara lain itu ya hampir mungkin untuk di Harvard saja itu dana abadinya itu bisa melebihi daripada APBN negara kita. Itu kalau dinner itu makanya itu bukan apa-apa, jadi tidak kepalang tanggung itu. Tapi mudah-mudahanlah kita akan mengukur diri kemampuan kita, tapi mudah-mudahan bisa melangkah peningkatan lah ke arah sana. Jauhnya harus ada ke arah sana. Gitu, ya. Tapi ini Pak, ketika ke sana Pak, ke Pamansam seperti itu Pak, apakah ada kesamaan kultur Pak antara Unsap? Maksud di sini adalah kultur belajarnya Pak. Ada mungkin ada kesamaan-kesamaan Pak. Ini betul nih. Saya perhatikan baik di dalam kampus maupun di luar kampus masyarakat
Amerika itu kan itu the people of Amerika gitu ya. Sebenarnya sih sama dengan kita makan, berangkat kerja, berangkat kuliah. Cuma ada lebihnya di sana itu bahwa seluruh potensinya, seluruh tadi privatnya itu berjalan semua. Artinya potensial berkembang. Ya, contoh sekedar tempat-tempat wisata saja di Niagara, kita juga ke Niagara. Kemudian juga ke Liberty, itu semua produktif semua. Jadi tidak ada istilah yang kosong tidak menghasilkan produk. Kita lihat saja kan bisnis-bisnis yang dijalankan oleh pemerintah Amerika, tanda secure, bukan berarti artinya kita bolehlah mengapresiasi dalam pendidikannya gitu ya. Itu diantaranya itu. Jadi bedanya, jadi seluruh potensi-potensi yang ada di negara Paman Sam termasuk tadi universitasnya, dan itu datang contoh di Hofstra University, bahkan di Harvard University itu hampir dari 180 negara asal mahasiswanya. Ada di sana semua. Ada di sana. Nah, ini jadi dikenal oleh dunia, bukan lagi itu yang berbedanya. Mudah-mudahan ini pendidikan multikultur yang bisa dikembangkan oleh kita di sini ya. Berarti itu harus berangkat dari pengembangan kualitas. Jadi walau ada di Sumedang Unsap, itu kalau tekad kami ya, walau ada di kabupaten, di distrik kabupaten kita itu ya, tetapi bisa berkembang manakala tadi kualitasnya begitu ya. Kemudian juga bisa membenchmark tadi atau sejajar dengan universitas maju lainnya begitu. Itu pasti akan menjadi buruan begitu. Dalam artian Sumedang memiliki apa ya Pak? Memiliki peluang untuk sama mungkin Pak, atau mendekati lah. Ya, peluang sama, peluang bisa berpeluang, itu berpeluang. Asal kembali kepada komitmen tadi, komitmen dari para pendiri, komitmen daripada tata kelola pengelola dari universitas, sokongan dukungan dari Pentahelix, itu konstruktif. Saya kira itu bisa untuk dikembangkan ke arah sana Pak Windu itu. Jadi ya adalah beberapa universitas apa negeri dan itu, tapi yang hebatnya di sana itu justru privatnya, swastanya, bukan negerinya. Mohon maaf, itu di Paman Sam sana itu justru privatnya yang melebihi tadi daripada perkembangan sekolah-sekolah ataupun perguruan tinggi negeri yang ada di sana. Itu diantaranya. Siap. Seperti ini Pak, kan sekarang sedang ramai nih Pak di Israel, Palestina seperti itu. Nah, Paman Sam kan atau Amerika identik dengan wah ini Israel gitu Pak. Ini emang nggak ada yang kasak-kusuk, wah kenapa sih ke Amerika gitu Pak? Ya, betul sih, mungkin brand image itu ada tanggapan ke arah sana. Tapi sebetulnya yang kita kunjungi, memang lihat kita di televisi Amerika Serikat sendiri, itu memang kebijakan pemerintahnya mensupport Israel. Padahal kenyataannya di lapangan, dan kami melihat di lapangan, itu terbelah. Tidak ada yang kontra juga, artinya mengkritisi kebijakan yang terlalu itu mendukung Israel, bahkan melakukan genosid terhadap Palestina. Nah, sekarang itu masyarakat Amerika, apalagi kita juga ada doktor kita di sana itu, jadi MUI kita, Islamic Center itu ada di New York itu kan itu. Bahkan ada beberapa masyarakat Amerika memang sudah beralih image itu ya, bahwa Islam itu baik dan berduyun-duyun untuk masuk Islam, salah satunya itu. Jadi tidak sepenuhnya orang Amerika itu mendukung terhadap itu di dalam pemerintahan sendiri. Ya, termasuk kita juga mengecam artinya kalau terjadi genosid kayak semacam itu. Tapi relevansinya Pak Windu bukan berarti bahwa kunjungan ke Paman Sam dan melihat ke universitas itu mendukung kebijakan itu, tidak. Kita justru akan mengklirkan bahwa harus diakhiri dan harus diciptakan perdamaian. Palestina harus kembali juga merdeka dan sehingga akan terjadi kehidupan kedamaian yang abadi itu. Itu diantaranya. Jadi bagaimana justru kami menjelaskan itu sebenarnya Islam itu bagaimana itu diantaranya itu yang jadi tidak semuanya mendukung gerakan Zionis Pak ya? Tidak semuanya. Di Amerika khususnya. Di Amerika sendiri. Termasuk itu di Brooklyn itu ada namanya daerah Brooklyn lah, kalau kita mau di sebelah mana tuh ya. Brooklyn itu ada kaum komunitas Yahudi. Ternyata terbelah dari sana itu. Ada yang mendukung memang penyerangan Israel, ada juga yang memprotes, apalagi sudah terjadi genosid, pembunuhan massal Palestina. Jadi terbelah. Itu Yahudinya Pak ya? Yahudinya apalagi sendiri yang lain mungkin lah. Apalagi masyarakat yang lainnya itu diantaranya. Oke. Ya.
Nah, sekarang balik lagi Pak ke kunjungan ke Amerika ini Pak. Mungkin apa sih Pak yang bisa diambil Pak ketika kunjungan ke Amerika dan untuk diaplikasikan di UNSAP sendiri? Wah, ini bagus sekali. Memang ada pencerahan kita ke sana, Pak Windu. Salah satunya itu bahwa kita akan men-benchmark. Dia ada kategorisasi terakreditasi sudah terlampaui kalau dia ya. Jadi artinya sudah jadi standarisasi dunia, ada WOS juga itu ya, sudah standar akreditasi internasional dan itu pun ada di peringkat teratas dia itu. Nah, kita pun akan mencoba untuk melakukan, tetapi sesuai kapasitas kita. Di kita paling tidak itu akreditnya itu ya ada level baik, sangat baik dan unggul lah. Kalau paling tidak UNSAP di beberapa tahun ke depan itu harus meraih unggul. Nah ini benchmark akreditasi itu sebetulnya itu akan meyakinkan. Ya tentu ini bukan sembarang, standarisasi 9 standar yang harus kita perbaiki. SDM dosen kita juga harus memenuhi gitu ya. Dari pangkat itu GB-nya juga sudah terbentuk. Kita akan targetkan nanti ke depan bahwa tiap tahun itu harus ada GB yang lahir di UNSAP. Kemudian juga ada lektor kepala. Jadi sebetulnya kalau image yang harus diterapkan kepada setelah melihat tadi dari babakan Amerika tadi itu ya, itu mendorong bahwa dosen itu tidak lain adalah GB. Dan yang paling menarik di sana pelayanan terhadap mahasiswa, bimbingan itu mungkin di kita masih karena terbatas dosen. Jadi jumlah mahasiswa banyak, sehingga dosen harus melayani itu. Tapi di sana seorang guru besar itu cukup hanya melayani 2 mahasiswa. Jadi all out dia. Jadi sampai benar-benar memang itu kan itu. Ya didukung tentunya dengan finansial yang besar. Oleh kita finansialnya juga cukup ini. Jadi, nah mudah-mudahan paling tidak UNSAP itu dari sisi akreditasi pengembangan SDM kita akan coba untuk dikuatkan. Katakanlah harus terus naik dari sisi akademiknya paling tidak minimal rata-rata S3 itu semua itu dari akademiknya. Kalau japungnya mudah-mudahan juga banyak yang sudah meraih ke arah GB, lektor kepala. Sekarang sudah ada, sudah ada ya calon mungkin untuk GB. Kalau yang dilahirkan UNSAP mungkin baru 2 sebetulnya termasuk sendiri itu ya. Itu ada di dalamnya. Kemudian juga mudah-mudahan lah tahun depan kita sedang mengusulkan itu ya. Jadi paling tidak ada setahun sekali adalah gitu GB yang lahir kita. Ini memberikan nilai tambah, termasuk juga tenaga kependidikannya yang menunjang. Nah itu selain tadi diperbaiki ketajaman kurikulum, output, nah ini tracer studi yang harus diperkuat. Kalau boleh rata-rata lah penyerapan kerja itu ya 3-6 bulan. Jangan ada nganggur terus selamanya itu ya. Jadi tadi jangankan ditanya di Harvard University, di Hofstra University saja itu 97% diserap di lapangan. Itu bisa kita bayangkan. Hanya 3% pun itu mungkin bukan ada hal lainnya itu. Itu diantaranya itu. Itu Pak. Untuk UNSAP sendiri nih Pak, di sini kan sudah ada beberapa pasca sarjana Pak ya. Kebetulan itu ada pasca sarjana bahasanya Pak. Ya itu diantaranya ada magister manajemen, ada magister pendidikan matematika, magister pendidikan bahasa Indonesia, magister administrasi publik. Jadi ada punya 4. Punya 4. Nah mudah-mudahan ternyata kalau dilihat di Columbia University atau di Harvard University justru adalah pasca sarjana dia yang berkembang itu. Jadi menerima itu lanjutan-lanjutan dari negara lain yang terbaik dari negara lain itu berlanjut ke S2 S3 di sana. Ini pasca sarjana. Kalau ke depan kita akan rencanakan, ini kita masih melekat di fakultas. Kalau boleh nanti bisa bertambah lagi, saya berharap itu menjadi fakultas pasca sarjana. Dan prodinya akan dilengkapi. Dan kalau boleh justru akan ditelurkan juga nanti ke depan. Jadi sudah berurut ditargetkan Pak Windu itu ya. Lihat benchmark yang ada di sana gitu ya. Itu mudah-mudahan dari pasca ini jadi sekolah pasca sarjana atau jadi fakultas akan lahir juga program doktoral S3-nya kita akan buka. Jadi itu akan mengarah ke sana juga Pak ya? Ya, jadi artinya ada S3-nya, ada S2-nya, ada S1-nya. Justru di Columbia University dan di Harvard University itu dia mengandalkan S2 dan S3-nya yang bisa menampung
mahasiswa dari berbagai penjuru dunia. Itu dia. 180 negara itu, Pak. Dari 180 negara. Bahkan Hofstra saja yang berdiri 1936, paling muda itu 1936. Itu yang paling muda, Pak. Paling muda. 1936 paling muda, Pak. Paling muda itu sekitar itu ya, itu tadi dikatakan ya mahasiswanya sih tidak terlalu banyak, hanya 10.000. Tetapi dia komposisikan penerimaan dari dalam dan dari luar itu diantaranya itu. Jadi sudah multi itu ya, multi state ya, jadi multi suku bangsanya gitu ya, dari berbagai negara, termasuk dari, saya lihat tuh mahasiswa itu ada dari Korea, dari Cina itu, dia menimba ilmu di sana itu. Kalau boleh ada nggak ke kita gitu gambarannya, ya harus kualitasnya dulu. Harus kualitasnya dulu. Ya, kalaupun mau pertukaran mahasiswa juga saya masih ini, tapi mudah-mudahan ke depan. Tapi yakin bisa, Pak ya? Insya Allah, kalau didukung nanti secara bertahap Pak Bindu itu ya, secara bertahap. Pak, kebetulan di sana saya dengar juga bertemu dengan Atas Pendidikan Indonesia atau Dubes Indonesia, Pak. Iya. Nah, itu seperti apa, Pak, isi dari pertemuan tersebut? Ya, wah ini betul Pak Bindu. Rangkaian kita itu bukan hanya kunjungan konkret ke beberapa universitas, ternyata atas pendidikan, bahkan Kedubes, kita singgah di Kedubes itu difasilitasi. Jadi duduk dari perwakilan-perwakilan universitas khusus atas pendidikan. Kebetulan kita diterima oleh Profesor Ani gitu ya, itu beliau adalah dari kedokteran UI itu, tapi ditempatkan di sana, itu ramah sekali dan sangat welcome. Bahkan kita diajak untuk dialog dengan universitas-universitas yang tadi itu ya, dan dari itu selalu difasilitasi sebetulnya. Jadi kalau ada mahasiswa kita, masyarakat kita yang ada di sana, ya pasti itu kan tugas itu. Apalagi atas pendidikan itu akan konsen di dunia pendidikan, bagaimana menjembatani itu ya pendidikan yang ada di Paman Sam dengan yang ada di Indonesia. Tapi mudah-mudahan yang terbaik ini bisa menjadi benchmark gitu ya bagi kita itu semua. Dan satu hal barangkali dengan Monroe University atau Monroe College itu ya, dan ini juga disebut kecil tapi lumayan begitu ya. Dia kecil sebetulnya, rankingnya ranking ada ratusan dunia begitu ya, tetapi di Amerika itu masih tergolong bagus kalau dari diri kita itu ya. Dan kita alhamdulillah dengan Monroe College itu sudah ditandatangani. Memang ada 3 poin yang utama itu ada di dalamnya. Dia menawarkan program lanjutan, program murni untuk lanjut di S1. Ada prasyarat memang mahasiswa kita bisa ke sana. Itu harus ada lulus TOEFL-nya bagus, minimal 550, kemudian juga ada IELTS itu ya. Nah ini juga prasyarat, termasuk nilai-nilai yang cukup bagus sehingga bisa ditransfer untuk di sana, termasuk yang S2-nya juga di sana. Tapi mungkin studi lanjut ini bagi di kita mungkin hanya mahasiswa-mahasiswa tertentu yang punya kocek, kalau tidak dapat beasiswa itu ya harusnya agak tebal begitu betul. Koceknya itu. Tapi disediakan sebetulnya ada beasiswa lokal gitu ya. Kalau mau masuk di Harvard University memang oleh LPDP itu disediakan. Itu bisa masuk ke sana, Pak ya? Iya, dari kita dikti, tapi harus seleksi dulu kalau lulus ya. Jadi ada 10 perguruan tinggi terbaik di dunia boleh melanjutkan studi, tetapi disaring oleh L2 Dikti mendapatkan LDP, termasuk salah satunya adalah Harvard University. Ya. Dan alhamdulillah kita ada 1 yang langsung ditandatangani. Kalau yang 4 itu ya tidak mudah, ternyata dikaji dulu itu berbulan-bulan ya. Dan yang 1 itu ditandatangani, dan ini sebagai bekal agitasi kita bahwa poin yang terbesar itu di dalam perjanjian atau MOU itu ya. Dan memang lebih hebatnya lagi kalau di agreement implementation, jadi ada penerapan itu, jadi AI-nya justru nilai nanti itu. Tapi dengan ada draft MOU, kita juga bersama-sama itu ngobrol, eksplorasi langsung dengan pemilik dari universitas tersebut gitu ya, langsung dialog dalam satu meja, tiap meja kita itu 5 universitas itu berkeliling 20 menit kita dialog secara itu. Dan alhamdulillah dengan Monroe University kita tangani, dan mudah-mudahan ini menjadi pemacu dan pemicu akreditasi di UNSAM. Jadi kami punya target harus naik memang peringkatnya di akreditasi di UNSAM ini.
baik prodi maupun institusi. Karena kalau itu rasanya sulit. Jadi ini ya berkah hikmah itu ya. Jadi kita ada motivasi lebih. Termotivasi. Orang lain itu sudah standar internasional, ini kita masih standarnya nasional gitu. Itu Pak Windu itu diantaranya. Sangat menarik sekali Pak pengalamannya ketika pergi ke Pemansam. Tapi di sana ketemu sama mahasiswa Indonesia Pak? Ada mahasiswa kita yang lagi S2. Ada di sana Pak. Dan bahkan kami sempat di Harvard University itu dialog dengan mahasiswa asli dari sana, yaitu dari Michigan, ya dari Michigan lah. Kalau kita malah Sumedang begitu ya, Sumedang itu ya. Jadi dialog menggambarkan, kebetulan dia dari Fakultas Bisnis, program studinya adalah bisnis itu ya. Ternyata 1 tahun pertama itu belum mengkaji mendalam tentang bisnis, tapi lebih banyak ke karakternya itu, relasinya. Dan yang paling menarik salah satu itu Pak Windu itu ya, contoh di Hofstra University itu ya, itu bahwa lab yang disediakan itu terkonek langsung Pak. Kalau dengan contoh, jadi konkret, contoh di pasar bursa efek dan apa, dia langsung transaksi, langsung aplikasi, jadi langsung aplikasi buka. Jadi hebatnya begitu. Dan yang setelah diselusuri ternyata pendiri fakultas itu adalah seorang entrepreneur. Entrepreneur. Jadi dia mengatakan itu bohong mengajar kalau dia tidak mengajar wirausaha, tapi dia tidak punya usaha ya. Tidak punya usaha atau belum pernah usaha. Jadi dia piawai di dalam bisnis. Betul. Jadi kalau saya lihat itu mempraktekkan antara teori dan praktek itu. Jadi betul-betul praktikal dan itu akademik ada itu ada ya, korelasi, tapi lebih dibuktikan dengan realitas. Jadi itulah kreativitas, lab, semua itu tidak angan-angan hanya sebagai pelapis pemoles, tidak, tetapi itu bisa konkret bertransaksi, itu diantaranya. Sangat seru ya. Mudah-mudahan nanti Unsap juga bisa ke sana. Mudah-mudahan, tapi kita kami minta dukungan dari seluruh warga, termasuk dari yayasan, mudah-mudahan. Tapi semuanya pasti insya Allah bisa. Insya Allah, tidak ada yang tidak bisa Pak. Kenapa sih orang lain bisa, kita tidak bisa? Insya Allah harus tekankan bahwa Unsap itu juga bisa akan menuju ke arah sana. Itu. Terima kasih Pak Prof. Jadi Pak Prof. Sama-sama Pak Windu. Pengalamannya sangat menarik, ini sangat bermanfaat bagi pemirsa di rumah yang nonton, baik itu di YouTube maupun di televisi Pak. Mudah-mudahan cita-cita besar Unsap bisa terwujud Pak. Amin. Terima kasih Pak Windu. Inspirasi sama-sama, salam lah untuk semua, salam kebahagiaan. Mudah-mudahan kita bisa memacu dan memicu kualitas pendidikan kita, kesejahteraan masyarakat kita lah, intinya itu. Sumedang dan nasional. Dan nasional, jelas kontribusi terhadap nasional. Oke, pemirsa Par TV, mungkin itu saja podcastan kita kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Waalaikumsalam. Rampes.